Senja di desa kecil Waringin Jati selalu membawa hawa yang berbeda. Tidak ada yang tahu sejak kapan keadaan itu dimulai. Tetapi hampir setiap sore menjelang malam, langit di desa ini selalu memancarkan warna aneh, lebih redup dari desa-desa lain, seakan cahaya matahari disedot oleh sesuatu yang bersemayam di balik hutan. Ardan, seorang lelaki berusia 30 tahun, sudah lama memahami bahwa senja di tempat itu bukanlah sekadar peralihan siang menuju malam. Baginya, senja adalah gerbang yang rapuh, pemisah tipis antara dunia manusia dengan dunia yang tak kasat mata. Ia telah mempersiapkan dirinya dengan laku kejawen, berpuasa, berpantang, dan bermeditasi berhari-hari di batu besar yang dikenal penduduk sebagai Watu Kembar. Batu itu tidaklah biasa. Bentuknya menyerupai dua bongkahan raksasa yang berdiri berdampingan, seakan sepasang penunggu yang abadi. Lumut hijau menempel pada permukaannya, dan di malam-malam tertentu, penduduk desa sering mendengar suara gamelan samar dari arah batu tersebut, meski tak seorang pun berani mendekat. Sore itu, Ardan duduk bersila di atas permukaan dingin batu. Matanya terpejam, tubuhnya tegak, dan napasnya beraturan meski dadanya sesekali bergetar. Ia merasakan udara di sekelilingnya berubah lebih cepat daripada biasanya. Burung-burung yang biasanya berteriak keras menjelang malam mendadak diam serentak, meninggalkan keheningan aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Pelan-pelan, warna langit berubah. Jingga senja yang hangat menghilang, digantikan kelabu yang jatuh terlalu cepat, seakan ada tangan besar yang meredupkan cahaya matahari dengan kasar. Udara mendadak menusuk dingin, padahal siang tadi panas menyengat. Daun-daun bergoyang tanpa angin, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Ardan membuka mata. Di hadapannya, hutan yang biasanya gelap kini memancarkan cahaya samar, berwarna keperakan. Dari balik pepohonan, muncul kabut tipis yang bergerak seperti makhluk hidup, merayap perlahan menuju batu tempatnya duduk. Dan di tengah kabut itu, sebuah sosok mulai terbentuk. Sosok itu adalah seorang perempuan. Awalnya hanya berupa bayangan putih transparan, lalu semakin jelas, memperlihatkan bentuk tubuh bagian atas. Rambut panjang tergerai, wajah pucat yang teduh sekaligus menakutkan, mata tajam bercahaya, dan kain putih yang membalut tubuhnya. Namun bagian pinggang ke bawah masih berupa kabut, belum sempurna. Ardan terpaku. Ia tahu ini bukan kali pertama ia melihat sosok itu. Sejak melakukan laku tirakat, sosok tersebut kerap muncul setiap 90 hari sekali, menampakkan diri setengah wujud, lalu menghilang. Tetapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Samar-samar, di kanan kirinya muncul para pengiring. Ada prajurit berbusana Jawa kuno dengan tombak di tangan, wajah mereka kaku tanpa ekspresi. Ada pula makhluk aneh. Satu bertubuh manusia namun berkepala ular, sisiknya berkilau keperakan, satu lagi bertanduk kerbau dengan tubuh kekar manusia, matanya merah menyala. Mereka mengapit sosok perempuan itu, seolah mengawal ratu mereka. Langkahnya ringan, tetapi setiap kali ia bergerak, tanah bergetar halus. Aroma melati menyebar kuat, menusuk hidung Ardan hingga membuat kepalanya berputar. Ia merasakan hawa dingin menelusup tulang, bercampur dengan rasa takjub yang sulit ia bendung. Perempuan itu akhirnya menampakkan diri sepenuhnya. Malam ke-91 telah tiba, hari di mana mitos para tetua desa terbukti benar. Sosok gaib itu akan hadir dengan tubuh manusia seutuhnya. Rambut panjangnya disanggul indah, dihiasi taburan bunga melati. Kebaya putih melekat pada tubuhnya, berkilau dalam cahaya redup, lengkap dengan kain jarik motif klasik yang membungkus pinggangnya. Ia tampak seperti pengantin Jawa, cantik dan anggun, namun aura dinginnya membuat bulu kuduk siapapun yang melihat akan berdiri. Ardan merasakan tubuhnya bergetar. Jantungnya berdetak terlalu cepat, seakan hendak meloncat keluar. Ia ingin berlari, tetapi kedua kakinya berat seperti tertambat pada batu. Tatapan sang perempuan menembus matanya, membuat tubuhnya kaku tak berdaya. Dalam hatinya, ia tahu inilah yang disebut tanda dari senja.
Titik awal perjanjian antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia mendengar suara lirih, bukan dengan telinga, melainkan langsung berbisik di dalam kepalanya. Sebuah nama, begitu asing tetapi terasa sakral, menggema di benaknya, Dewi Rembulan. Saat nama itu berulang kali terucap dalam batinnya, Ardan merasakan tubuhnya terangkat perlahan. Ia tidak lagi duduk di atas batu. Ia melayang, dibawa oleh kekuatan yang tidak terlihat, seolah para prajurit gaib yang mengapitnya mengangkat tubuhnya tanpa menyentuhnya. Udara di sekelilingnya semakin dingin, hingga uap putih keluar dari bibirnya. Cahaya bulan mulai muncul di balik langit kelabu, memantulkan kilau pucat pada wajah Dewi Rembulan. Ia melangkah mendekat, begitu dekat hingga Ardan dapat melihat detail bunga melati yang menghiasi rambutnya, wangi yang menusuk, dan tatapan mata yang dalamnya tak terukur. Sekejap sebelum gelap menelan kesadarannya, Ardan melihat pasukan gaib itu membungkuk hormat kepadanya, seakan menyambut seseorang yang baru saja dipilih menjadi bagian dari dunia mereka. Senyap. Semua cahaya lenyap. Ardan hanya mendengar detak jantungnya sendiri. Saat matanya perlahan menutup, ia sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia baru saja melewati pintu yang seharusnya tidak dibuka oleh manusia biasa. Senja itu, di atas batu keramat Watu Kembar, Ardan telah menjadi bagian dari takdir yang tak bisa ia hindari. Kesadaran Ardan kembali perlahan. Saat ia membuka mata, tubuhnya bukan lagi berada di atas batu keramat Watu Kembar, melainkan di sebuah tempat asing yang terasa begitu sakral. Ia berdiri di tepi sebuah pancuran alami, mata air jernih yang memantulkan cahaya redup bulan. Suara gemericik air terdengar merdu, namun ada sesuatu yang aneh. Alirannya tidak menimbulkan cipratan, melainkan bergerak seperti lembaran kaca cair yang mengalir tanpa suara berlebihan. Udara sekitar lembab, dipenuhi aroma bunga melati yang menyengat, bercampur dengan wangi dupa yang terbakar entah dari mana. Mata Ardan menelusuri sekeliling. Hutan yang tadi pekat kini berubah menjadi semacam taman gaib. Pohon-pohon tinggi berbaris rapi, daunnya berkilau keperakan seolah terbuat dari cahaya bulan. Di kejauhan, terlihat pelataran luas berbatu dengan obor-obor menyala, cahaya api bergoyang dipermainkan angin yang tidak terasa di kulit. Di hadapan pancuran itu, berdiri Dewi Rembulan. Kali ini ia tampil lebih sempurna dari sebelumnya. Kebaya putih yang melekat di tubuhnya terlihat begitu nyata, detail bordirnya berkilau, dan kain jarik yang menutup pinggangnya bergerak lembut seolah mengikuti aliran angin. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi melati segar, membuat wajah pucatnya kian menawan sekaligus menggetarkan. Ardan ingin mundur, tetapi tubuhnya bergerak sendiri. Ada kekuatan halus yang menuntunnya melangkah ke arah pancuran. Ia masuk ke dalam air yang dinginnya menembus tulang. Tubuhnya menggigil, namun perasaan itu bercampur dengan sensasi menenangkan, seolah air itu sedang membersihkan bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa terdalamnya. Suara lirih terdengar, bukan dari mulut siapapun, melainkan dari udara di sekeliling. Mantra-mantra asing bergaung di telinga batinnya. Ardan tidak memahami arti kata-kata itu, tetapi tubuhnya merespons dengan gemetar hebat. Matanya berkunang, seakan setiap kata mantra menggores dinding jiwanya, membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Tangan gaib yang tidak terlihat mulai menyentuh kepalanya. Rambutnya disiram air berulang kali, dadanya disapu, tubuhnya digosok, hingga ia merasa benar-benar telanjang di hadapan kekuatan yang tak bisa ia lawan. Tidak ada doa Islam, tidak ada tata cara wudhu. Semua murni bagian dari laku kejawen, prosesi sakral yang menandakan sebuah penyucian untuk tujuan besar. Di tepian pancuran, para prajurit gaib berjaga. Sebagian berwujud manusia, mengenakan pakaian Jawa kuno dengan tombak dan keris, wajah mereka kaku tanpa senyum. Sebagian lagi menyerupai hewan bercampur manusia,
Sosok bertubuh manusia dengan kepala ular, bersisi keperakan, sosok bertanduk kerbau dengan tubuh tinggi besar, bahkan sosok kera putih dengan mata merah menyala. Mereka tidak bergerak, tetapi tatapan mereka menusuk, seakan mengawasi setiap detail prosesi itu. Setelah selesai dimandikan, tubuh Ardan digiring ke tepi pancuran. Beberapa makhluk gaib yang berpakaian pengantin menutupi tubuhnya dengan kain putih. Perlahan, pakaian baru dikenakan, busana pengantin Jawa lengkap, dengan jarik batik, beskap, dan keris yang diselipkan di pinggang. Aroma melati kian pekat, membuat kepalanya berputar. Ardan tidak berjalan keluar pancuran. Tubuhnya terangkat, melayang pelan, seolah tangan-tangan tak kasat mata mengangkatnya. Ia merasa tidak menjejak tanah, melainkan digiring melalui udara. Kedua sisi tubuhnya dikawal oleh pasukan gaib. Langkah mereka teratur, mata mereka tetap menatap lurus ke depan. Perlahan, ia dibawa menuju pelataran luas yang sejak tadi terlihat. Di sana, sebuah pelaminan gaib sudah disiapkan. Tiang-tiang kayu jati berukir halus menopang atap yang dihiasi bunga melati dan janur. Obor-obor dipasang di setiap sudut, cahayanya bergetar, menimbulkan bayangan aneh di dinding-dinding batu. Di pelaminan itu, Dewi Rembulan menunggunya. Wajahnya bercahaya dalam redup obor, membuat Ardan hampir tak bisa menatap langsung. Di belakangnya, barisan prajurit gaib berdiri dengan sikap hormat. Di sisi lain, makhluk-makhluk aneh berwujud setengah hewan setengah manusia duduk bersila, seolah menjadi saksi bisu dari sebuah upacara pernikahan tak biasa. Ardan didudukan sejajar dengan sang dewi. Di hadapan mereka, hidangan aneh tersaji di atas meja batu. Piring perak berisi ayam hitam legam, ayam cemani, terpanggang dengan darah yang masih menetes pekat. Dagingnya, tulangnya, bahkan bulunya hitam sempurna. Bau anyir bercampur aroma gosong menusuk hidung, membuat Ardan ingin muntah. Namun tangannya bergerak sendiri. Potongan ayam hitam itu masuk ke mulutnya, rasanya pahit dan getir, menyisakan sensasi logam di lidah. Setiap kali ia menelan, tubuhnya bergetar hebat. Telinganya berdenging, matanya menangkap kilatan bayangan gaib yang menari di sekeliling ruangan. Ia merasakan jantungnya berdetak terlalu cepat, seakan darahnya sedang bercampur dengan sesuatu yang bukan miliknya. Setelah hidangan itu selesai disantap, Ardan merasakan dadanya sesak. Nafasnya terputus-putus. Dewi Rembulan menatapnya, lalu cahaya lembut keluar dari matanya, menyusup masuk ke dalam pandangan Ardan. Tiba-tiba, ia merasakan seluruh tubuhnya membeku, seakan tali halus melilit jiwanya, mengikatnya dengan kuat. Di dalam kepalanya, suara asing bergema. Kata-kata yang terdengar seperti janji, sumpah yang tidak ia mengerti, tetapi jiwanya dipaksa untuk mengulanginya dalam hati. Setiap kata yang terucap dalam batin membuat rasa berat di dadanya semakin menjadi, seakan dirinya sedang diseret menuju sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Ardan ingin menolak, tetapi tidak ada lagi kendali atas tubuh dan pikirannya. Pada detik itu, ia tahu bahwa ia sedang dipersiapkan untuk memasuki sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang kelak akan mengikat hidupnya selama bertahun-tahun. Malam itu, di bawah cahaya pucat bulan, di hadapan pasukan gaib dan makhluk sakti, sebuah pernikahan gaib dimulai. Hari-hari setelah malam pernikahan gaib itu tidak pernah sama lagi bagi Ardan. Sejak pertama kali terbangun di rumahnya, ia sudah merasakan perbedaan yang jelas. Tubuhnya tidak pernah benar-benar segar, seakan selalu ada beban berat yang menempel di punggungnya. Setiap kali ia menatap ke cermin, ada bayangan samar wajah seorang perempuan di balik refleksi dirinya. Kadang hanya sekilas, kadang jelas hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Malam-malamnya tidak pernah sunyi. Ada suara gamelan halus yang hanya ia dengar sendiri,
mengalun di antara hembusan angin. Aroma melati kerap menyusup melalui jendela, meskipun pohon melati tidak pernah ditanam di halaman rumahnya. Tidurnya selalu dipenuhi mimpi yang sama. Ia duduk di pelaminan, dengan tubuh kaku, sementara sosok Dewi Rembulan menatapnya dengan senyum dingin. Awalnya Ardan mencoba mengabaikannya. Ia berpikir semua itu hanyalah sisa bayangan dari pengalaman aneh yang mungkin sekadar halusinasi. Tetapi semakin lama, semakin nyata gangguan itu. Ada saat-saat tertentu ketika tubuhnya tidak bisa ia kendalikan. Tangannya bergerak sendiri, menulis huruf-huruf Jawa kuno di atas kertas tanpa ia sadari. Kadang ia terbangun di tengah malam dengan tubuh penuh keringat, pakaian basah seolah baru saja keluar dari pancuran. Penduduk desa mulai berbisik. Mereka melihat Ardan kerap berjalan sendirian di tengah malam, menuju hutan, lalu kembali menjelang subuh dengan tatapan kosong. Beberapa warga bahkan mengaku melihat sosok perempuan berpakaian pengantin Jawa berjalan di sampingnya, meski hanya sekilas sebelum menghilang ditelan kegelapan. Seiring berjalannya waktu, wajah Ardan semakin pucat. Tubuhnya kurus, namun sorot matanya justru semakin tajam. Ada saat-saat tertentu ketika ia berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti orang lain. Suaranya berubah berat, seolah berasal dari tenggorokan yang bukan miliknya. Orang-orang yang mendengarnya merasa merinding, seakan suara itu keluar dari masa lalu yang jauh, dari dunia yang tidak seharusnya bersentuhan dengan manusia biasa. Pernikahan gaib itu rupanya bukan sekadar ikatan semu. Dewi Rembulan menuntut kesetiaan penuh. Setiap bulan, tepat di malam purnama, Ardan dipaksa hadir dalam jagat gaib. Tubuhnya terlelap, tetapi rohnya ditarik kembali ke alam halus. Di sana, ia kembali duduk di samping sang Dewi, menyantap hidangan gaib yang selalu berisi darah ayam cemani, kadang bercampur dengan daging yang ia tidak tahu berasal dari apa. Setelah setiap malam purnama, tubuh Ardan selalu sakit luar biasa. Sendi-sendinya terasa retak, darahnya mendidih, seakan tubuh manusia fana ini tidak mampu menahan energi gaib yang ditanamkan ke dalam dirinya. Ia ingin bebas, tetapi semakin ia menolak, semakin keras belenggu itu menjerat. Beberapa kali Ardan mencoba mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang kiai di desa seberang, berharap doa-doa bisa memutuskan ikatan gaib itu. Namun setiap kali upacara pengobatan dilakukan, rumah kiai itu dipenuhi gangguan. Suara tangisan perempuan, suara gamelan yang tiba-tiba berhenti, bahkan ayam-ayam mati mendadak di pekarangan. Setelah percobaan terakhir, kiai itu jatuh sakit berat dan menolak menerima Ardan lagi. Lalu Ardan mencoba pergi ke seorang dukun tua. Sang dukun mengaku bisa membantu, tetapi setelah melihat wajah Ardan lebih dekat, ia langsung pucat dan memerintahkan Ardan pulang. Katanya, apa yang telah terjadi bukan lagi ranah manusia untuk melawan. Ikatan itu terlalu kuat, dan setiap usaha melawan hanya akan memperburuk keadaan. Ardan semakin terjebak. Di satu sisi, ia merasakan ada cinta gaib yang mengikatnya, sesuatu yang menimbulkan rasa damai ketika Dewi Rembulan hadir di sampingnya. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ikatan itu perlahan-lahan menggerogoti tubuhnya. Ia menjadi asing di mata keluarganya, ditakuti oleh tetangga, dan dijauhi oleh sahabat-sahabatnya. Sampai pada suatu malam, Ardan benar-benar kehilangan kendali. Di bawah cahaya purnama, tubuhnya keluar rumah tanpa ia sadari. Ia berjalan menuju hutan, melewati jalan setapak yang sudah lama jarang digunakan. Kakinya menapak tanah berlumut, tetapi langkahnya ringan, seolah ada yang menuntun. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah panggung gaib. Obor-obor menyala, gamelan berbunyi, dan puluhan pasukan halus berdiri mengelilingi. Dewi Rembulan sudah menunggunya, kali ini tidak hanya dengan senyum, tetapi juga dengan tatapan penuh tuntutan. Di hadapan semua makhluk gaib itu, Ardan merasakan tubuhnya terikat. Tidak ada lagi perlawanan. Ia dipaksa duduk di pelaminan, sementara di tangannya diberikan sebuah cincin emas kuno. Dewi Rembulan mengulurkan tangannya,
dan cincin itu melingkar di jarinya dengan sendirinya. Begitu cincin itu terpasang, seluruh hutan bergetar. Angin kencang bertiup, obor-obor padam serentak, hanya menyisakan cahaya bulan yang pucat. Suara gamelan berubah menjadi dentuman berat, menyerupai suara bumi yang retak. Ardan menjerit dalam hati, tetapi tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Saat itu, ia sadar bahwa ini bukan sekadar pernikahan gaib biasa. Ini adalah kutukan, sebuah ikatan yang diwariskan turun-temurun. Ia bukan korban pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Dewi Rembulan telah menandai garis keturunan tertentu untuk menjadi suaminya di dunia manusia, dan kali ini giliran Ardan yang terjebak dalam lingkaran itu. Sejak malam itu, Ardan tidak pernah benar-benar kembali. Tubuhnya masih hidup, ia masih berjalan di desanya, tetapi jiwanya setengah tinggal di alam gaib. Orang-orang mengatakan sorot matanya berubah, seakan tidak sepenuhnya manusia lagi. Kadang ia menghilang berhari-hari tanpa jejak, lalu tiba-tiba muncul kembali dengan pakaian basah kuyup seolah baru keluar dari pancuran. Bisikan tentang kisahnya menyebar luas. Ada yang percaya ia benar-benar menikah dengan makhluk halus, ada yang menganggapnya gila. Tetapi bagi mereka yang pernah melihat langsung keanehan pada diri Ardan, mereka tahu itu bukan sekadar cerita rakyat. Itu adalah peringatan bahwa tidak semua tempat sakral boleh didatangi sembarangan, karena ada ikatan gaib yang menunggu manusia lengah. Kutukan itu terus melekat, dan hingga kini, setiap malam purnama, ada yang bersumpah melihat bayangan Ardan duduk di pelaminan hutan, di samping seorang perempuan bercahaya pucat, tersenyum dalam sunyi, menatap lurus ke arah siapapun yang berani mendekat.